Oke, di sini ada pengantin baru nih yang minta tips sama Teteh. Katanya, Teteh, aku minta tips dong sebelum aku melakukan ibadah gitu ya di malam pertama aku. Apa yang harus aku lakukan agar kelak nanti aku ini mendapatkan keturunan yang soleh, katanya seperti itu. Baik, mungkin kakak insya Allah Teteh referensinya diambil di dalam kitab Qurratul Uyun aja ya, di dalam satu referensi. Tetapi kayaknya Teteh nggak terlalu jelas-jelas banget ya menerangkannya di sini, karena ini pembahasannya di dalam kitab itu cukup banyak dan agak cukup panjang sekali. Kalau kakak pengen tahu secara lengkapnya, nanti kakak bisa ditengok aja ya di konten YouTube Al Asran, itu bahkan sampai 2 part. Ini Teteh secara simpelnya aja, oke kakak. Nah, maka ketika sang istri kita, kan udah jadi istri kita ya kan, ketika masuk nih ke dalam kamar seperti biasa mengucapkan salam dan kita mengucapkan waalaikumsalam seperti itu, bagusnya itu sang suami itu sudah menyiapkan air di kamar tersebut. Misalkan kita masukkan ke dalam baskom misalkan gitu, maka lepaskanlah itu kedua alas kaki istri kita, kemudian cucilah kedua kaki istri kita oleh kita sama sang suaminya seperti itu. Nah, maka di dalam kitab itu dikatakan sisa airnya bagusnya itu kita cipratkan ke seluruh penjuru rumah. Maka insya Allah di sana akan datang 70 keberkahan dan juga 70 rahmat. Seperti itu. Sebetulnya ada perlukan khusus kayak sholat-sholat gitu ya. Ini langsung aja ya ke intinya. Kalau misalkan nanti kakak mau melakukan ibadah, maka jangan lupa ya, wahai pengantin baru, takutnya nggak terlalu paham. Maka ingat sebelum melakukan ibadah itu harus bahasanya apa ya, mula'abah itu jadi pemanasan lah, pour fly lah ibarat seperti itu. Jangan sampai lupa itu dilewatkan ya, karena memang itu sangat dibutuhkan sekali bagi sosok seorang perempuan ya. Jadi jangan ujuk-ujuk seperti itu. Nah, maka ketika mau melakukan ibadah, ingat hati kita harus selalu ingat kepada Allah. Ingat ini merupakan salah satu bagian dari ibadah. Maka bagusnya berdoa dulu ya sebelum melakukan ibadah. Bisa kita melakukan pertama kita ucapkan dulu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita bisa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, tahu ya, qul huwallahu ahad sampai selesai. Kemudian kita baca Allahu Akbar, kemudian kita baca la ilaha illallah, kemudian terakhir kita membaca doa ya, doa sebelum kita melakukan ibadah. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an takhruja dzalika min salbi. Allahumma jannibni syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtani. Nah, itu jangan lupa. Doa itu kita lakukan, cukup itu doa kita di dalam hati saja, tak perlu diucapkan, cukup di dalam hati saja. Dan bagusnya ketika kita melakukan ibadah pun tidak menghadap ke arah kiblat, tetapi jika tidak memungkinkan harus mengarah kiblat, mungkin karena posisi kasurnya, ya tidak apa-apa juga kok sebetulnya ya. Tapi kalau bisa bagusnya untuk menghindari. Dan adab tata krama yang selanjutnya, baiknya ketika kita melakukan ibadah itu, kalau kita berbicara akhlak, ini berbicara akhlak, maka bagusnya menggunakan penutup atau menggunakan selimut. Tapi kalau kita berbicara dengan hukum fikih, maka itu tidak apa-apa kok meskipun kita tidak ada penutup sama sekali. Jadi gitu kakak ya.